Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan bahas tentang beberapa soal tes P3K tahun 2023 berdasarkan kisi-kisi 2023 kali ini. Insya Allah tidak jauh beda dengan soal yang akan kita bahas yang nanti dikeluar di ujian P3K tahun ini Bapak Ibu. Jadi pantau terus, pantengin terus, jangan di skip-skip ya. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan manfaatnya dari video ini. Saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Baik Bapak Ibu, oh iya Bapak Ibu, ini hanya sekedar informasi bagi Bapak Ibu yang mengikuti tryout hari ini tanggal 28 sampai 30. Nanti di pertengahan ataupun di akhir video saya cantumkan kode ataupun token agar Bapak Ibu bisa mengikuti tryout. Jadi jangan di skip-skip ya. Baik, kita lanjut ke soal yang pertama Bapak Ibu. Dalam menerapkan teori belajar Ausubel, terdapat dua fase yang harus dilalui, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Dalam fase perencanaan, guru melakukan beberapa hal di bawah ini, kecuali A. Menetapkan tujuan pembelajaran, B. Mendiagnosis latar belakang pengetahuan peserta didik, C. Membuat struktur materi, D. Memformulasikan adventure organizer, E. Memformulasikan rekonsiliasi integratif. Silakan Bapak Ibu pilih. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah E Bapak Ibu, memformulasikan rekonsiliasi integratif. Nah, kata kunci dari pertanyaan di situ ada kata teori belajar Ausubel. Jadi, teori ini apa ya? Coba kita lihat di layar ini Bapak Ibu. Jadi, pada teori ini menjelaskan bahwa penerapan teori belajar Ausubel, guru melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menerapkan tujuan pembelajaran, mendiagnosis latar belakang pengetahuan peserta didik, membuat struktur materi, dan terakhir adalah memformulasikan event organizer. Jadi dari keempat tahapan tadi atau hal-hal tadi, yang tidak termasuk adalah yang E Bapak Ibu. Mudah sekali ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari A. Thorndike, B. Piaget, C. Brunner, D. Ausubel, E. Dorman. Silakan bisa dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah C. Teori belajar Brunner Bapak Ibu. Apa pengertian dari teori belajar Brunner? Di sini saya tampilkan di layar ini Bapak Ibu.
Jadi teori Jerome Bruner atau yang disebut dengan teori Bruner merupakan proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan menjadi sumbernya. Jadi berdasarkan teori ini yang sesuai adalah atau yang benar adalah yang C Bapak Ibu, Brunner. Oke, jadi intinya dalam soal seperti ini Bapak Ibu harus hafal atau memahami dari tiap-tiap teori Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, perseptual, dan proses internal merupakan hakikat belajar berdasarkan teori A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Konstruktivisme, E. Elaborastik. Nah, silakan Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah B Bapak Ibu. Teori kognitif. Kata kuncinya yang harus Ibu pahami adalah teori kognitif ini pada hakikatnya menuntut atau menjelaskan suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Jadi dari pengertian tersebut sudah jelas ya, teori tersebut adalah teori kognitif. Next ke soal berikutnya. Dalam proses pembelajaran yang dimaksud dengan pesan adalah A. Simbol komunikasi, B. Media pembelajaran, C. Informasi dari guru, D. Materi pembelajaran, E. Pernyataan dari guru. Silakan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah E, Bapak Ibu. Pernyataan dari guru. Karena dalam hal ini, pesan atau message merupakan maksud atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Dalam proses pembelajaran yang dimaksud dengan pesan adalah materi pelajaran. Nah, jadi yang sesuai dari pengertian tadi yang barusan saya baca di layar juga ada ini Bapak Ibu. Yang sesuai adalah yang E, pernyataan dari guru. Next, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pengetahuan keahlian dan algoritma spesifik suatu subjek termasuk ke dalam jenis pengetahuan A. Prosedural, B. Teknikal, C. Metakognitif, D. Faktual, E. Konseptual. Silakan dipilih Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A Bapak Ibu, pengetahuan prosedural. Jadi, saya jelaskan ya Bapak Ibu, pengertian dari pengetahuan prosedural. Saya tampilkan di layar. Jadi, pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Nah, jadi berikut ini yang termasuk pengetahuan prosedural. Jadi ada 3 yang termasuk Bapak Ibu. Yang pertama,
pengetahuan, keahlian, dan algoritma spesifik suatu objek. Yang kedua, pengetahuan teknik dan metode spesifik suatu objek. Yang ketiga, pengetahuan kriteria untuk menentukan kapan menggunakan prosedur-prosedur yang tepat. Jadi berdasarkan pengetahuan yang pertama tadi sudah sesuai Bapak Ibu, yaitu pengetahuan keahlian dan algoritma spesifik suatu objek. Ini pas sekali dengan soal, maka jawabannya adalah yang A Bapak Ibu. Next, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam gejala alam abiotik adalah A. Penyebaran hama, B. Pelangi, C. Terjadinya siang dan malam, D. Terjadinya tsunami, E. Bertiupnya angin. Silakan dipilih Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah gejala alam abiotik. Oke, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A Bapak Ibu, penyebaran hama. Nah, gejala alam abiotik itu apa ya? Mari kita cek Bapak Ibu. Jadi gejala alam abiotik merupakan serangkaian fenomena yang terjadi akibat benda-benda mati seperti tsunami, bertiupnya angin, hujan, siang dan malam, serta pelangi. Jadi berdasarkan pengertian itu, jawaban A sampai dengan E yang paling sesuai yang bukan disebabkan benda mati adalah A. Penyebaran hama, karena hama itu merupakan makhluk hidup Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Guru yang baik harus mampu mengelola pesan yang menarik yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tahapan pertama dalam menyusun pesan yang baik adalah A. Tahap penelitian, B. Tahap kebutuhan, C. Tahap tindakan, D. Tahap perhatian, E. Tahap visualisasi. Silakan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D Bapak Ibu, tahap perhatian. Nah, tadi dalam menyusun RPP itu ada 5 tahap, saya tampilkan di layar ya Bapak Ibu. Jadi ini 5 tahap dalam menyusun pesan yang baik meliputi tahap perhatian, berarti masuk pada D Bapak Ibu. Kemudian tahap kebutuhan masuk pada B. Kemudian tahap pemuasan pada jawaban tidak ada. Kemudian tahap visualisasi, ini masuk jawaban E. Dan terakhir adalah tahap tindakan, ini masuk C. Maka dari 5 tahap tersebut yang merupakan tahapan pertama dalam penyusunan pesan yaitu adalah tahap D Bapak Ibu atau tahap perhatian. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perkembangan sosial peserta didik dapat dilihat dari kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan sosial peserta didik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, kecuali A. Keluarga, B. Kematangan, C. Teman, D. Pengalaman, E. Status sosial. Silakan dijawab Bapak Ibu. Kata kuncinya di sini kecuali ya. Saya hitung mundur dari angka 5.
Yap, jawabannya adalah. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbarunya. Jangan lupa juga share video yang ada di channel ini seluas-luasnya, agar apa yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke jawaban. Jadi jawaban yang sesuai adalah D Bapak Ibu, pengalaman. Nah, kata kunci di sini adalah kecuali atau faktor-faktor yang bukan mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik. Terus, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik itu? Coba lihat di layar ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik, yaitu yang pertama adalah keluarga, kematangan, teman sebaya, sekolah, dan status sosial ekonomi. Jadi yang tidak termasuk dalam faktor tersebut yaitu adalah pengalaman atau D Bapak Ibu. Next ke soal berikutnya. Mengikat tali sepatu dan mengancingkan pakaian adalah perkembangan motorik halus yang dimiliki oleh anak berusia A. 4 tahun, B. 5 tahun, C. 6 tahun, D. 7 tahun, E. 8 tahun. Silakan dijawab Bapak Ibu. Saya rasa ini sangat mudah. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 6 tahun atau C Bapak Ibu. Jadi penjelasannya dari soal di sini saya tampilkan di layar ya. Jadi perkembangan motorik halus itu terjadi pada anak usia 6 tahun Bapak Ibu. Karena di situ adalah kemampuan anak dapat menempel, mengikat tali sepatu, dan mengancingkan pakaian. Jadi jawabannya adalah C atau usia 6 tahun. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebelum memulai proses pembelajaran, Bu Damara meminta anak didiknya untuk mengisi sebuah angket yang berisi pertanyaan terkait kegiatan yang biasa dilakukan anak didik di rumah dan kebiasaan saat menghabiskan waktu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui A. Motivasi peserta didik, B. Emosi peserta didik, C. Kemampuan awal peserta didik, D. Kondisi sosial peserta didik, E. Gaya belajar peserta didik. Silahkan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah E Bapak Ibu. Gaya belajar peserta didik. Nah, kata kuncinya di sini dalam soal yaitu mengisi sebuah angket yang berisi pertanyaan terkait kegiatan. Jadi, salah satu cara untuk mengetahui gaya belajar yang dimiliki anak yaitu adalah dengan menggunakan angket. Nah, di situ biasanya berisi beberapa pertanyaan terkait dengan kebiasaan belajar. Ada juga yang mengaitkan tentang hal yang menyenangkan yang mereka lakukan untuk menghabiskan waktu. Jadi, yang sesuai dari pertanyaan tersebut adalah E. Gaya belajar peserta didik. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti tes ujian, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang memuaskan.
sehingga semuanya bisa diangkat menjadi SNP 3K tahun 2023. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti tryout, cek yang ada di video ini token ataupun kodenya. Silahkan dicek dan di skip Bapak Ibu, karena Bapak Ibu akan kelewatan tokennya. Oke, terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.